Ya, tapi dikatakan berkuasa terhadap segala sesuatu. Jadi kullun di situ bukan bermakna adalah mandum hana tinggal yang tabahupi, tapi ghalib, dia memiliki kekuasaan ya besar di negerinya, di tempatnya. Udah mandum naik kanyan. Lagi tanya udah pegah abak udah kecil. Kaya kanyan dempena. Dempena mandumna. Memang ni mandumna kanyan. Na yang hana pasti adalah yang dia tidak miliki. Sekaya-kaya manusia, dia ada hal yang tidak dia miliki. Dempena kanyan. Tatanya hai punya ke harta ganyan dempena. Tatanya na anak tu, anak ke hana. Au pesi dempena. Oh, kaya-kaya anak bangka anak ke hana anak. Kan kawin-kawin pada buah inang ke hana anak dalam tiro. Apa si mandumna? Tapi kitanya otakkan mandumna adalah ya kebanyakan apa yang itu ada sama dia. Nah, begitu juga ya ketika Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Maka oleh sebab itu para ulama membagi bid'ah ini beberapa macam ya. Ada 5 macam bid'ah ya. Disebagikan oleh Imam Izz bin Abdul Salam. Jadi para sultanul ulama yaitu bernama Imam Muhammad Izz bin Abdul Salam, beliau ya Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdul Salam, beliau dalam kitab Al-Qawaid beliau bagi bid'ah itu ada 5 macam. Yang pertama adalah ya bid'ah di sini bid'ah yang makna sesuatu yang baru dalam agama ya, dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah wajibah. Bid'ah yang wajib kata beliau. Perkara yang baru tapi wajib dan nyopubut kibannya, yaitu seperti ishtighal bi ilmin nahwi alladhi yufham bi kalamullah wa kalami Rasulillah lianna hadd syariah wajibun. Seperti apa? Kita belajar ilmu fiqih, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu bahasa Arab. Ilmu-ilmu ini enggak ada pada masa sahabat, tapi ada setelah itu. Tapi ini wajib dipelajari. Perkara yang baru tapi dia wajib. Jadi bid'ah, makanya bid'ah dibagi-bagi oleh para ulama. Ada di sana juga bid'ah yang muharramah. Bid'ah yang muharramah apa? Segala bentuk perkataan dan perbuatan ataupun keyakinan yang dia itu mukhalifah, yang bertentangan dengan agama. Itu muharramah ya. Pembahasan-pembahasan atau kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan agama. Hana contoh masa awal, tidak ada pedoman asal usulnya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menjadi muharramah. Ada juga bid'ah yang sifatnya adalah mandubah. Mandubah itu apa? Mandubah adalah sesuatu yang disunnahkan, seperti ihdasur rubat wal madaris wa kullu ma lam yu'han fi asril awal kat tawarikh wal kalam fi daqaiq at-tasawuf wa ka jam'il mahafil istidlal fil masail idza qasada dzalika wajh Allah. Begitu juga yang sunnah seperti apa? Membuat sekolah-sekolah ya, membuat benteng-benteng pertahanan, membuat kantor-kantor ya, yang sifatnya adalah untuk menyelesaikan kemaslahatan umat Islam ya. Apabila dikerjakan itu adalah untuk ya sesuatu yang memberi maslahat kebaikan bagi umat. Yang pegak-pegak kantor Nabi nak beri kantor awai hana maino tak pegak kantor ini yang kibat ya. Kemudian benteng-benteng dibuat pertahanan, begitu juga senjata-senjata yang baru dibuat. Itu adalah sesuatu apabila maksudnya kemaslahatan umat Islam, itu perkara yang baru, hai bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah biu. Sekolah-sekolah juga ada, mulai banyak sekolah-sekolah masa sahabat, nah tikula SD, SMP, SMA hana man yang bid'ah dah kan? Ya, bid'ah yang sunnah. Man Nabi ku pegah puno kullu bid'ah dhalalah, mandum bid'ah sesat lagu ya. Maksud mandum puno apa? Kan mandum artinya buah hanam tabuh pinyan, karena makna di sini adalah kebanyakan daripada perkara yang baru itu ada yang mukhalifah ya, ada yang bertentangan dengan sunnah Nabi, itu yang pasti yang sesatnya. Begitu juga makruhah, ada juga yang kata Imam Izz bin Abdul Salam, yaitu perkara yang bid'ah tapi makruh. Seperti apa? Zakhrafatil masajid wa tazwiq al masahif, yaitu apa?
membuat ornamen cantik di masjid yang bisa mengganggu konsentrasi daripada orang yang masuk ke dalam masjid untuk ibadah. Zakhrafahnya adalah apa? Hiasan-hiasan di masjid yang bisa mengganggu orang yang masuk ke situ. Kalon hebat tatnyo masjidnya lagak. Kalagak masjid akhirnya tak mau dalam jak betul-betul tu kan lejak solat. Tak mau dalam orang hai buat, tak mau dalam jak betul-betul tu ya. Buatlah hiasan masjid dari emas ya. Itu dimakruhkan oleh para ulama kalau seandainya itu bisa untuk mencuri perhatian orang masuk ke masjid hanya untuk kemegah-megahan. Watai ge solat kahana lengi nguyuk, kanging wateh mendung. Ya kalau beres dah Allahu Akbar ya. Jadi ka tebak lagi menyekal lagi ka jelas itu sudah makruh, tidak diperbolehkan ya. Tidak disukai ya. Kemudian bid'ah yang mubahah, bid'ah yang sifatnya mubah. Mubah itu boleh. Seperti apa? Kal musafahah, uqaib, subh wal asr wa tawassu' fil ladzaid al ma'akil wal masyarib wal malabis wal masakin ya. Yaitu seperti bersalam-salaman setelah solat ya. Itu para sahabat enggak ada melakukan itu. Setelah solat salam-salaman, tapi itu mubahah, boleh. Karena asal usul bersalam-salaman ada ya. Jadi kalau ada yang bilang hai pu salam-salam bila solat leh ya. Nyan Nabi hendak berbuat dengan sahabat zaman. Okey, apakah ini bertentangan dengan sunnah Nabi? Kalau ada yang bilang bahawa enggak boleh salam-salaman setelah solat, Nabi dengan sahabat enggak melakukan. Okey, apakah ini bertentangan? Kalau bertentangan jangan. Nabi nagtam bersalam-salaman asalnya adalah orang mukmin ketika berjumpa apa? Salam kan? Berarti ada dasarnya bersalam-salaman kan? Jumpa dengan orang-orang setelah kita solat kan jumpa. Tanging gunung, tanging uwi. Oh, hana merumpak berakan, nyo merumpak ya. Atau baru hana merumpak, nyo baru merumpak. Kapan saja seorang mukmin berjumpa itu salam. Itu disuruh. Berarti mengucapkan salam ataupun bersalaman menjabat tangan setelah itu enggak mukhalifah. Ya, bedanya saja dulu enggak dilakukan langsung setelah solat tapi asalnya ada, maka dianggap itu bid'ah yang mubahah. Jadi kalau ada yang bilang bahwa hai, nya bid'ahnya apa bid'ah mungkar yang dilarang oleh Nabi atau yang diperbolehkan. Ya, karena bid'ah na lima macam tu. Ya, benar be. Nyan bercarong becut. Ya, awak sigli bercarong, awak pidi bercarong. Ya, bahwa bid'ah enggak bid'ah yang tahu nyan, yang haram, yang wajib ya, yang makruh, yang sunnah, yang giyu bahasa aja ya, yang diharapkan tanya pebut atau yang boleh, yang mana satu ini ya. Ini adalah bid'ah mubahah. Nah, disebutkan oleh Imam Izz bin Abdul Salam di sini ya. Begitu juga adalah tawassu' fil lazaid wal ma'akil. Jadi berbagai macam makanan, model makanan yang kita makan ya. Para sahabat dan masa Nabi dulu mereka tidak banyak yang mereka makan. Model-model makanan ketika duduk sekali duduk makan berbagai macam. Na yang keung, na yang masin, na yang asam keung, mencampur asam dengan keung ini, na asam mentang, na keung mentang, na yang mencampur asam dengan keung ya. Kemudian ada ungkut pina, sia pina, manuk pina, itik pina. Yang masa Nabi ada begitu makannya. Enggak ada ya. Sekarang boleh tidak kita makan seperti itu ya? Boleh saja. Itu bid'ah yang mubah, sesuatu yang boleh, kata Imam Izz bin Abdul Salam ya. Jadi itu perkara yang baru-baru semua itu. Yang masa Nabi tidak ada. Itu budaya yang berbeda-beda. Ya, begitu ya. Jadi itu makna kullu bid'ah ya. Kullu bid'ah yang mungkarah, yang mukhalifah li sunnah Nabi itu pasti dhalalah ya. Kemudian Nabi SAW menyampaikan dalam khutbah beliau, ana aula bi kulli mu'min min nafsi. Aku ini lebih utama bagi seorang mukmin dari dirinya sendiri, kata Nabi. Di dalam khutbah Nabi sampaikan, aku ini lebih utama dari seorang mukmin dari dirinya sendiri. Dia harus mencintai Nabi bahkan lebih dari kita mencintai diri kita sendiri.
Yang kepesan oleh Nabi, hai, lonyo lebih utama bagi kata dari draw kata ke draw. Ya. Diri kita sendiri enggak bisa memberikan manfaat kadang ya untuk diri kita, bahkan di akhirat nanti. Di akhirat nanti kita enggak yang tolong katanya Nabi Muhammad. Kita sendiri enggak bisa menolong diri sendiri kan? Nabi Muhammad yang menolong kita. Maka Nabi Muhammad itu harus diprioritaskan dalam hidup dari diri kita sendiri ya. Kemudian man taraka malan fali ahli. Nah, apa kata Nabi? Siapa yang meninggalkan harta, maka dia tinggalkan bagi keluarganya. Wa man taraka dainan aw dhiya'an fa ilayya wa alayya. Siapa yang meninggalkan hutang ataupun keluarga yang harus dinafkahi, maka itu adalah untukku dan atasku, kata Nabi. Nyo hayu negala Nabi sallallahu alaihi wasallam geperno ya. Hai, lonyo lebih utama daripada gata kedro be. Ya Nabi nebak. Aku ini lebih utama daripada diri kalian sendiri. Siapa yang dia itu meninggal ya, meninggalkan harta itu wariskan untuk ahli warisnya, keluarganya. Tapi siapa yang meninggal dia tinggalkan keluarga dan hutang, aku yang tanggung, kata Nabi. Aku yang akan tanggung hutangnya, aku yang akan tanggung keluarganya, kata Nabi SAW. Kiban dijelaskan oleh para ulama perkataan Nabi-Nya. Yang pertama adalah bahwa itu menunjukkan kepada besarnya kewajiban Nabi terhadap umat ini. Sampai hutang aja ditanggung oleh Nabi. Di sini kemudian para ulama juga mengatakan bahwa Nabi itu beliau tidak solat kepada orang yang meninggal punya hutang. Kenapa demikian? Karena Nabi ingin menyampaikan kepada siapapun yang apabila dia memiliki hutang, segera tunaikan sebelum meninggal. Nyak ya urang becut. Bahwa Nabi pernah enggak solat kepada orang yang tidak membayar hutang. Tetapi kemudian ketika mulai umat Islam kaya dan banyak perbendaharaan di Baitul Mal ya, itu justru orang yang ada hutang ketika meninggal enggak sanggup dibayar dari harta warisannya, Baitul Mal itu mengucurkan dana untuk menyelesaikan hutang orang yang telah meninggal itu. Nah, tapi sebelumnya pernah Nabi tidak solat kepada orang yang meninggal tidak bayar hutang. Demi apa? Demi menyampaikan bahwa besarnya hak daripada saudara kita dan tidak boleh bermain-main dengan hutang ya. Qala ba'dhum wa huwa min al-khasa'is, qala ba'dhum la bal yalzam al-imam an yaqdi min baitil mal daina man mata wa alaihi dainun idza lam yukhallif wafa wa kana fi baitil mal sa'atun wa lam yakun hunaka ahammu minhu. Maka sebagian para ulama mengatakan di sini bahwa apabila Baitul Mal itu punya uang banyak, harta banyak, dan tidak ada yang lebih penting daripada membayar hutang orang yang telah meninggal, maka Baitul Mal itu ya bisa membayar hutang orang yang telah meninggal apabila dia memang tidak dalam hidupnya ya tidak menyia-nyiakan atau tidak menyepelekan hutang. Ada orang memang enggak bayar hutang bukan gara-gara nunda-nunda, gara-gara kepikir lebih penting yang lain daripada bayar hutang kok. Ada juga memang tidak punya sama sekali, hana tak pernah katanya. Meninggal dia memang tidak punya kemampuan untuk membayar. Kalau demikian adanya, Baitul Mal punya duit, kemudian duit Baitul Mal ini juga yang lain-lain sudah dikasih orang hidup, sudah ada haknya. Maka apabila orang hidup sudah diberikan ya, masih juga sisa duit ini, maka orang yang telah meninggal hutangnya ada, enggak sanggup dia bayar, Baitul Mal bisa mengucurkan untuk itu. Ini kewajiban pemimpin bahkan ya di dalam Islam. Bayangkan itu ya. Di dalam Islam kewajiban seorang pemimpin sampai seperti itu, menanggung orang yang kau meninggal utang ai gebayu karena memang mekarat dan hana sanggup, maka
itu bisa dibayar dari Baitul Mal dengan apa? Dengan pemimpin yang baik. Ya, jadi syariat Islam ini menenteramkan. Begitu juga seorang meninggal, dia punya anak, punya istri yang harus dia tanggung, tidak ada harta warisannya yang mampu membiayai hidup anak dan istrinya. Pemimpin di dalam Islam menanggung itu, ya, menanggung itu. Sebagaimana Nabi katakan, aku yang akan tanggung anak dan istrinya. Jadi syariat Islam itu menenteramkan. Syariat Islam yang enggak tengkung tuah. Baik tanya fikir bahawa syariat Islam apa? Syariat Islam syariat. Jangan dipelesetkan. Syariat Islam tetap syariat Islam. Ya. Masalah orang di dinas syariat yang syariat atau pemimpin dengan syariat bersyariatnya lain cerita alum. Jangan peleset-pelesetkan syariat itu dengan syariat. Syariat itu suci, syariat itu menenteramkan, syariat itu menyelamatkan manusia. Ya. Seperti ini, ya. Seorang pemimpin di dalam Islam sampai kalau orang muslim meninggal, tinggal anaknya dan istrinya, tidak ada dibiayai oleh negara. Yang syariat Islam. Man saatnya katanya hana sanggup lagi nya, hai hana terjalankan syariat dengan benar. Di Baitul Mal siapa yang kita taruh? Apakah orang-orang yang dipercaya oleh umat atau bukan? Bagaimana prosedur Baitul Mal? Ya, apakah kanun tentang Baitul Mal itu memudahkan memberikan uang itu untuk fakir miskin atau uang menjadi pendapatan negara? Hari ini Baitul Mal yang tambang ke Baitul Mal dianggap sebagai PAD dan dianggapnya untuk panani pendapatan negara. Jadi untuk tabu-tabi tajuk-tajuk ke fakir miskin hanji ilai. Contohnya. Kemudian masih banyak kanun yang harus dibuat menjadikan Baitul Mal. Tambah lagi orang-orang yang harus dipercaya sehingga umat yakin dengan praktek di Baitul Mal, orang-orang yang berkompeten yang ada di situ, sehingga demikian akhirnya Baitul Mal ini menjadi pembiayaan yang baik bagi negara dan bagi umat Islam, ya. Jadi begitu saudaraku yang dimuliakan Allah, sampai di sini mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sama-sama kita pergi ke Belang Paseh untuk kita berdoa kepada saudara kita yang telah meninggal.